Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya tetap sehat, tetap dalam kesalehan, dan semoga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita akan memperdalam tentang tema ini, sebuah fenomena yang saat ini gitu ya. Saat ini cukup merajalela di mana-mana, yaitu budaya materialisme atau kapitalisme, sebuah kesuksesan dalam hidup yang senantiasa ditandai dengan terkumpulnya materi keduniaan ini. Para jamaah sekalian, tentang duniawi ini bisa berupa status para jamaah sekalian ya, status sosial, bisa status pendidikan, bisa juga status ekonomi, bahkan bisa menjadi aspek juga apa yang selama ini dibangga-banggakan, maka semuanya masuk di dalam area yang disebut dengan ranah duniawi para jamaah sekalian. Oleh sebab itu kita akan coba dalam ini fenomena tentang apa yang terjadi di masyarakat ini para jamaah sekalian. Sekaligus kita juga agak sedikit mengingat tayangan-tayangan saat ini ya para jamaah sekalian yang sedang terjadi ya. Yang terjadi ini kelihatannya semua adalah merupakan tanda-tanda orang yang tertipu dengan kehidupan duniawi. Karena memang kehidupan duniawi dikatakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Yang mengejar-ngejar ini endingnya akhirnya tertipu para jamaah sekalian ya, lupa dengan tujuan hidupnya. Kalau diciptakan Allah itu liya'buduni, untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Tentang karunia Allah, Allah sudah lakukan qadarullah, takdirnya. Apa yang menjadi takdir kita insya Allah tidak akan lepas dari kita. Pada saatnya akan sampai kita dapatkan semuanya itu pada jamaah sekalian. Nah, di sini ada suatu hadis yang seringkali ditanyakan saya oleh para jamaah ini. Ini saya ambilkan langsung copy paste ini dari hadis dari kitab Musnad Ahmad di nomor 16.673 ini ya. Jadi sudah saya sampaikan ini ya para jamaah sekalian. Pertanyaan para jamaah sekalian tidak saja membahas tentang makna istidraj, tetapi dasarnya sudah sampai ini ya. Makanya saya minta difotokopi ini supaya ini Pak Taufik dulu pernah menyampaikan ini tapi sekarang di mana keterisut mungkin gitu ya. Tapi yang jelas sudah sampai ya. Kalau minta lagi ya ke ketakmiran, filenya sudah kita kirim di sana para jamaah sekalian. Ini kata Rasulullah SAW, idza ra'aita wa yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau kita sering melihat orang lain ya, justru senantiasa melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, tapi yang terlihat justru malah duniawinya melimpah ruah, jabatannya tambah tinggi ya, ekonominya tambah luar biasa, bahkan sampai kadang-kadang masuk nominasi konglomerat Indonesia misalnya begitu ya. Masya Allah itu para jamaah sekalian ya. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau ada orang yang seperti ini ahli maksiat tapi duniawinya melimpah, itulah yang disebut dengan istilah istidraj. Istidraj itu semacam alarm sebenarnya para jamaah sekalian, bagi orang yang tahu loh ya. Kalau yang tidak tahu bisa misunderstanding, salah paham bahwa dengan kemaksiatan yang dilakukan, misalnya ya itu untuk menjadi orang kaya harus melakukan berbagai macam kedzaliman misalnya begitu ya, bukan malah kesalahan tapi kedzaliman, tapi dunianya betul-betul melimpah ini. Nah, orang bisa salah paham, maka menyebut dia sukses. Dia sukses, tidak perlu ibadah, tidak perlu menjadi orang beriman, mukmin, mukminat gitu ya, atau
orang soleh, ya, ahli ibadah dan lain sebagainya, nggak perlu berbuat maksiat aja sudah melimpah seperti ini, cukup bagi saya, misalnya begitu. Terus kemudian di mana-mana menganggap dirinya sukses, maka dalam hadis disebut oleh Rasulullah itulah sebuah istidraj, suatu alarm tanda orang yang akan diazab Allah tetapi diangkat dulu, ya, dilulu dulu, digembirakan dulu, ya. Kalau dia punya jabatan sosial dinaikkan terus, masya Allah, setinggi-tingginya. Punya gaji, penghasilan, insentif tambah terus naik, ya. Bahkan pendidikan juga ikut naik, ya, ekonomi ikut naik, sehingga menjadi orang yang kaya, orang yang masyhur, tenar, ya, jabatannya luar biasa, tetapi kemaksiatannya terus berlangsung. Maka Allah akan menurunkan azabnya jika targetnya sudah sampai. Apa targetnya? Kalau orang ini, pelaku maksiat ini, yang sudah dilimpahi duniawi yang luar biasa ini, sudah mulai bersenang-senang, bukan senang ya para jamaah sekalian, tapi sudah bersenang-senang. Senang dengan bersenang-senang itu beda, ya. Kalau kita ini misalnya mau safari Ramadan, bulan Ramadan gitu ya, safari Ramadan, sholatnya pindah-pindah gitu ya, dengan keluarga semuanya, itu kalau nggak punya kendaraan kan susah para jamaah sekalian, ya. Maka ketika diberi oleh Allah kendaraan, senang dia, karena bisa rame-rame untuk melakukan safari Ramadan gitu ya para jamaah sekalian. Tapi belum bersenang-senang, ya. Maka dari itu setelah mereka mencapai target yang pertama, senang, maka oleh Allah disebutkan di sini di surat Al-An'am 44 para jamaah sekalian. Ini saya bacakan terjemahnya saja. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Di dalam ayat ini paling tidak ada dua pertanyaan, mereka itu siapa? Kemudian peringatan itu apa? Iya kan? Kan kita tidak tahu ini mereka ini siapa? Peringatannya itu apa? Kok mengundang azab Allah ini? Karena ini surat Al-An'am para jamaah sekalian 44, bisa kita telusuri ayat-ayat sebelumnya. Ini yang menjadi latar belakang munculnya istidraj, yaitu surat Al-An'am ayat 42, ayat sebelumnya. Kita buka langsung Qur'annya. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 42. 40 ini para jamaah sekalian. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu ini adalah Rasulullah SAW. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi mereka ini adalah umat-umat sebelum kita ini. Ini umatnya para rasul yang dulu, ya. Kemudian mereka ini diajak beriman kepada rasul, tetapi mereka mendustai rasul, tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada rasul, tidak beriman kepada Allah. Maka oleh Allah diingatkan. Nah, peringatannya itu berupa azab atau siksa dalam dua bentuk, yaitu hidupnya disengsarakan, yang kedua hidupnya dimelaratkan. Nah, model seperti begini ini bisa kita rujuk ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana ketika orang mendustai rasul. Rasul memerintahkan apa, Rasul melarang apa. Ini bisa kita buka sebelum kita lanjutkan para jemaah sekalian, bisa diingat, bisa dicatat ini ya. Surat An-Nur surat ke-24 ini para jemaah sekalian, ini ya, ayatnya ayat usia Rasulullah berapa? 63 ini. Ya, diberikan contoh. Kalau memanggil Rasulullah itu jangan jambal.
Rasul itu, Nabi Muhammad itu punya julukan dari Allah itu dua, Nabi dan Rasul. Jadi kalau memanggil ya Nabi atau ya Rasul, jangan langsung namanya, apalagi dikasih julukan yang buruk gitu ya. Meskipun namanya itu Muhammad, kalau itu bukan seorang Nabi Rasul ya dipanggil mat itu ya kadang orang itu mau kadang tidak gitu loh ya. Nah ini kalau seorang artis gitu ya, misalnya kita sebut namanya bagus ini Meriam Belina gitu kan, bagus itu ya, ya dipanggil Mer ya senyum lah, senang gitu ya. Tapi kalau yang dipanggil penggalan kata yem gimana yem kabarmu, mesti nggak enak itu, seperti orang pedis, saya ini artis loh kok dipanggil yem gitu loh ya. Nah ini para jamaah sekalian, jadi ada apa dampak psikologisnya di sana. Maka dari itu panggillah ya Nabi ya Rasul. Nah maka diingatkan di sini di bawahnya ini ya, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Cukup jelas ini ayatnya para jemaah sekalian. Siapa saja yang menyalahi perintah Rasul pasti akan ditimpa antara dua ini. Kalau tidak cobaan pasti azab, dan azabnya itu pedih para jemaah sekalian. Jadi kalau kita ketimpa seperti dalam surat Al-An'am tadi gitu ya, ketimpa siksaan atau azab Allah, hidupnya sengsara, hidupnya melarat, itu karena mereka umat yang dahulu itu mendustai siapa? Rasul ngajak beriman kepada Allah. Ittaqwa di mana-mana ittaqwa, para rasul semuanya ittaqwa ya. Tapi masyarakat waktu itu sebagian tidak mau mempercayai Rasul ya, maka ditimpalah ini, yaitu cobaan atau azab. Nah seperti apa itu misalnya, maka kita kembali lagi ke surat yaitu Al-An'am tadi para jemaah sekalian. Ini kembalinya ke sini, ke ayat 42 ini. Azabnya berupa hidup yang sengsara, hidup yang melarat. Maka dari itu kalau ada orang itu tidak pernah muhasabah, kita bisa berdakwah, ngajak siapa saja, saudara, teman, atau siapa saja ya yang kemudian mengeluh kepada kita, kok hidup saya ini sengsara, padahal saya sudah bekerja siang dan malam, sampai ibadah itu kalang kabut misalnya dan sebagainya gitu ya, kadang terlaksana kadang tidak, tapi kok hidup tetap melarat saja, hidup tetap sengsara. Nah barangkali perlu dimuhasabah dengan ini para jemaah sekalian ya, jangan lakukan kalian mendustai Rasul. Allah telah mengutus Rasul kepada semua umat, dan kita ini perlu belajar dari kasus umat yang lalu ini ya. Kita umat terakhir, jangan mengulang peristiwa yang menimpa umat-umat yang dahulu mendustai Rasul, akhirnya diperingatkan oleh Allah dalam bentuk hidup sengsara dan melarat agar mau bertobat. Nah, para jemaah sekalian, agar mau bertobat, memohon kepada Allah, ya Allah, dengan tunduk hati, merendahkan diri supaya dikeluarkan dari apa? Hidup sengsara, hidup yang melarat para jemaah sekalian. Ya, kira-kira yang terjadi apa para jemaah sekalian? Biasanya sebagian orang yang ditimpa begini ini sadar diri, kemudian bertobat. Tapi juga ada sebagian lain yang tidak mau bertobat. Maka Allah katakan di ayat 43-nya ini, coba lihat. Allah bertanya ini, falaula irja'ahum ba'suna tadarra'u, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Sudah disiksa, hidup sengsara, hidup melarat, tapi kok tidak mau bertobat. Malah yang terjadi apa? Hati mereka menjadi keras, fakosat kulubuhum, hatinya membatu, keras kepala, disuruh bertobat malah tidak mau, tambah menjadi-jadi ya, kedurhakaannya, kedustaannya, melakukan kedoliman malah menjadi-jadi. Kalau ini yang terjadi para jamaah sekalian, apa yang akan menimpa berikutnya ini? Setan pun menampakkan
menampakkan kepada mereka yang suka berbuat dolim itu kebagusan apa yang mereka kerjakan. Ingin keluar dari hidup sengsara dan melarat, mungkin cara yang cepat itu korupsi. Cara yang cepat itu korupsi. Ya kalau perlu itu korupsinya jamaah, bareng-bareng aja. Ya seperti DPRD Kota Malang ya, kalau ditangkap nggak sendirian gitu, ditangkap itu bareng-bareng gitu loh ya. Jadi nggak malu sendirian, tapi malu bareng-bareng gitu ya. Mungkin kalau perlu apa, bisnis online, tapi dengan cara apa? Menipu. Oh, itu ada generasi muda itu dari Bandung dan Medan yang miliuner tuh, akhirnya sekarang di penjara semua itu. Ya, mungkin juga ada kelas yang di bawah itu nggak punya fasilitas institusi, apalagi teknologi gitu ya. Wes alami saja, gimana? Begal. Ya, ingin punya kendaraan, begal, ngerampok. Itu ada banjing lompat itu istilahnya itu ya. Yang suka apa? Merampok itu kontainer-kontainer lintas pulau Sumatera misalnya gitu dengan Jawa itu ya. Wah, banjing lompat itu luar biasa ini. Ya. Jadi mulai semua kriminalitas termasuk bisnis, mungkin narkoba, mungkin judi, Masya Allah, dilakukan demi dunia para jamaah sekalian. Dunia kalau perlu dipegang di tangannya, maka dia tidak peduli dengan itu semuanya. Apalagi ini adalah umat yang dahulu yang mendustai Rasul ini sudah dibikin melarat dan sengsara, maka mereka semuanya ingin menghindari itu semuanya. Maka keluarlah trik cara-cara yang dilakukan karena sudah keras kepala, tidak mau bertobat untuk keluar dari penderitaan ini. Maka yang dilakukan justru kedoliman demi kedoliman. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata sukses, melimpah dengan korupsi, melimpah ya, dengan bisnis narkoba, judi melimpah ya, yang ngerampok, yang jambret, yang begal, sukses semuanya ya. Inilah tanda-tanda istidraj para jamaah sekalian. Kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan untuk menutupi penderitaan hidup ini, ternyata duniawinya melimpah ya. Ketika melimpah seperti begini, senang tidak kira-kira? Senang. Dari miskin melarat menjadi kaya ya para jemaah sekalian. Dari hidup sengsara sekarang jadi muda ya. Dulu saking miskinnya rumah nggak punya, kontrak di sana sini, sekarang malah punya kontrakan ya. Dulu selalu saja ya kemana-mana pergi pakai kendaraan umum, sekarang punya kendaraan sini, bahkan punya sopir sendiri, Masya Allah ya. Tabungan nggak pernah ada, yang ada hutang, sekarang malah banyak tabungannya. Loh, ini para jemaah sekalian, orang ini senang tapi belum bersenang-senang. Senang karena sudah keluar dari kubangan kesengsaraan hidup, kemelaratan, sudah keluar, senang para jemaah sekalian. Belum bersenang-senang, belum bergembira ria, baru senang. Maka dari itu ayat 44-nya mari kita lihat. Ini yang terkait dengan hadis tadi 44 ini para jemaah sekalian. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, para jamaah sekalian, kenapa orang ini kok terus saja melakukan kedoliman? Itu karena setan itu sudah bisa mengubah cara pandang orang-orang yang keras kepala. Semua kedoliman itu jadi indah, jadi nikmat. Korupsi itu nikmat ya. Korupsi itu apa? Kiat sukses yang cepat ya. Bisnis online menipu banyak orang, termasuk dulu ada yang namanya pohon emas, betul enggak? Ya, ada arisan emas batangan, macam-macam ya. Itu enak, cepat, itu indah di matanya. Yang membuat dia melihat indah, enak, bahkan sukses, itu adalah setan para jamaah sekalian. Maka dari itu, kalau kita ini
sudah melihat suatu perbuatan buruk, melanggar agama, terlihat oleh kita itu indah, berarti posisi kita sedang dikuasai oleh setan. Ya, para jamaah, gampang kita. Ya, yang biasanya apa? Yang biasanya itu selalu qiyamul lail, kok tiba-tiba nonton bola. Ya, bola, nonton bola FIFA. Sekarang kan dunia itu ya, seleksi itu ya. Wah, itu tambah lebih menarik daripada qiyamul lail. Berarti kita sedang dikuasai oleh setan, para jamaah sekalian. Yang biasanya mungkin Senin, Kamis puasa atau ayamul bid gitu ya, setiap pertengahan bulan, kok justru membabi buta senang sekali ngajak kulineran loh, para jamaah sekalian. Ini tanda-tanda kita sedang dikuasai oleh setan, para jamaah sekalian. Ya, setan itu kadang kalau nggak berhasil total, meskipun sedikit, itu diupayakan. Misalnya apa? Tanda-tanda orang dikuasai oleh setan ini. Biasanya setiap sholat selalu jamaah, hayalah sholat gitu ya. Duhur pas panas sekali begitu ya, digoda oleh setan, gak usah jamaah, keringetan kayak gitu, sudah daripada mandi dulu, sudah sholat di rumah saja. Para jamaah sekalian, ya, sholat sendirian akhirnya, yang biasanya jamaah kok sendirian, itu kita sedang digoda oleh setan. Ketika sholat sendirian, kemudian setan nggak putus asa, ini tetap digoda kita. Gimana caranya sholatnya ini menjadi sholat yang gagal, para jamaah sekalian? Ya, maka dari itu dibuat bisiki yuwaswisu fi sudurina, yang cepetlah sholat kok santai kelemar-kelemar begini ya, padahal itu tumak nina gitu, janganlah, cepatlah. Nah, sholat yang tidak pakai tumak ninah inilah pada akhirnya juga menggagalkan apa? Tentang nilai sholat itu. Dia sholat tetapi tidak ada yang diterima oleh Allah. Maka Rasulullah mengingatkan, ada orang 60 tahun sholat, tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Nah, ini diantaranya, para jamaah sekalian. Maka dari itu perlu adanya apa? Pencerahan tentang sholat ini, selalu kita perhatikan, selalu kita pelajari, kita perbaiki terus sampai sholat kita itu betul-betul seperti janjikan Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang sholatnya itu khusyuk. Para jamaah sekalian, ya, kita upayakan ini, para jamaah sekalian. Setelah ini masih ada kesempatan, karena dia belum binasa loh, para jamaah sekalian. Sudah diazab oleh Allah ini, tapi nggak binasa, nggak mati loh ini. Ini hanya terdiam, putus asa barangkali karena saking mungkin merasa aman, sudah melihat ini adalah trik kiat yang terbaik, korupsi sampai kaya raya, rumahnya di tiap provinsi dan lain sebagainya, terus saja dilakukan. Tidur nyenyaklah suatu malam, tiba-tiba digerebek oleh KPK, ketangkap. Ya, berbagai macam ya bukti ya namanya korupsinya ada di situ juga. Apa sih yang terjadi ketika seperti itu, para jemaah sekalian? Orang jadi terdiam dan putus asa karena melihat ke depan itu sudah jelas kejahatannya seperti apa, jeruji besi itu seperti apa, ya, kemudian marwah keluarganya, kehormatannya runtuh. Itu sudah bikin orang menjadi putus asa, para jemaah sekalian. Ya, bisnis narkoba, keuntungan cepat besar dan seterusnya dilakukan terus-terusan. Begitu tidur nyenyak, digerebek polisi, tangkap, kena. Buktinya pun juga ada. Terdiam, putus asa. Targetnya itu hanya mublisun, putus asa saja, para jemaah sekalian. Tidak mati, tidak binasa, tapi ini ada kesempatan untuk la'allahum yatadarra'un, untuk bertobat. Kira-kira mau ndak? Ini para jemaah sekalian, siksaan yang pertama karena mendustai Rasul, disengsarakan hidup, dimelaratkan, suruh tobat, nggak mau. Maka SOP-nya berjalan oleh Allah itu apa? Wah, kedoliman
menjadi terasa indah, menarik, nyaman, ya, menjanjikan karena setan telah menguasainya. Nah, begitu berikutnya dibuka oleh Allah pintu-pintu untuk bersenang-senang ini. Kira-kira pintu bersenang-senang itu apa? Sudah kaya kok sekarang ini. Ya sudah, yang dulu nggak ngerti kafe, ya dikenalkan kafe. Ya kalau di Surabaya dulu ada Gang Doli, dikenalkan Gang Doli. Mungkin dikenalkan dengan Pulau Christmas, tempat kasino Indonesia sana, gitu ya, kan udah kaya ini. Ya, tentang wisata pantai. Wow, sudah. Ketika bersenang-senang, bergembira ria, inilah adab Allah tiba, akhirnya menjadi mublisun, kata Allah, putus asa, ditunggu lagi mau ndak dia untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat, Allah menutup dengan ayat 45-nya ini, para jemaah sekalian, yang mengerikan ini. Maka orang-orang yang dolim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngeri, para jemaah sekalian, ludes, habis sudah. Ya, masa bertobat mengaku, yalah saya ini berdosa, saya melakukan ini. Kenapa ndak mau? Ini adalah orang-orang yang masih gengsi. Ya, mungkin karena sebelumnya itu orang yang sudah diangkat Allah tinggi. Justru karena dosa-dosanya pangkatnya naik, hartanya naik, harga dirinya semuanya naik, gengsi-gengsinya naik. Ketika sudah sampai pada waktunya ditangkap KPK, tangkap polisi, masih juga nggak mau mengakui, para jamaah sekalian. Masih berbohong. Loh, kita ini kan masih punya dagelan itu ya, tontonan setiap malam itu ya di televisi itu ya. Ini kenapa ya kasus ini kok nggak cepat selesai ya? Loh, ini karena memang ada kebohongan di sana. Ya, sehingga dikejar kebohongan ini terus sehingga sampai sekarang ini episodenya naik. Ya, kemarin episode pembunuhan. Sekarang episodenya tentang apa? Gurita. Gurita apanya ini? Wah, ini dikejar. Mungkin episode ketiga bahkan muncul itu, di balik gurita ini ada siapa ini, barangkali begitu ya. Wah, ini menarik untuk tontonan kita yang mungkin nggak ngerti politik sama sekali gitu ya. Oh boy, ini jan-jan ini ya, oh kayak begini ya, Masya Allah. Kita hanya ngelus dada, Masya Allah, Masya Allah, naudzubillah min dzalik lah, sampai seperti ini gitu ya, para jamaah sekalian. Sementara umur sudah lebih dari 50 tahun, para jamaah sekalian. Baik ya, para jamaah sekalian, ini saya tutup ya, sebuah SOP ya. Kalau bahasa kita saat ini itu SOP-nya apa, langkah-langkah Allah untuk mengadab suatu kaum. Ada yang disebut dengan istilah istidraj. Jadi dilulu dulu, diangkat dulu, dibangga-banggakan dulu, digembirakan dulu, dihebatkan dulu, setelah itu baru dibanting gitu loh, para jamaah sekalian. Tetapi di sisi yang lain ada fakta, para jamaah sekalian. Orang karena kesolehan, karena ahli ibadah, duniawinya juga melimpah. Ya, apa itu namanya? Apakah itu istidraj? Bukan. Itu bukan istidraj, karena melimpahnya duniawi ini dilakukan Allah kepada hambanya ini karena kesolehan, namanya adalah fitnatun. Fitnatun itu artinya adalah ujian atau cobaan, karena Allah sudah mengatakan di Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami pasti menguji kalian. Satu, karena berdasarkan urutan kalimat dalam ayat ya, kami akan menguji, mencoba kalian dengan keburukan. Nah, keburukan itu ya bisa yang semua yang tidak kita senangi, sakit-sakitan, ya, statusnya rendah, status ekonomi rendah, pendidikan rendah, sosialnya rendah, ya, pokoknya semuanya yang nggak disukai kan gitu ya, para jamaah sekalian. Kalau yang khair, yang baik-baik, yang kita sukai, sehat, pinter, pendidikannya tinggi, kaya, pejabat, kalau perlu jadi raja gitu ya, dan seterusnya, itu yang kita sukai semuanya, para jamaah sekalian. Tapi Allah sudah mengatakan nudawiluha bainan nas, kejayaan, kemakmuran itu kami gulirkan di antara manusia.
Jadi manusia tidak beriman, yang beriman semuanya akan mendapatkan giliran ini para jamaah sekalian. Tapi giliran ini sudah jelas Allah mengatakan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Maka orang-orang yang beriman, orang soleh, ketika dengan kesolehannya ini melimpah duniawinya, maka yang tepat untuk mensikapi kita belajar seperti kasusnya Nabi Sulaiman. Kalau diberi karunia Allah, maka pandai bersyukur. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Masya Allah. Sering kadang ditulis di mobil-mobil di belakang itu. Ini adalah karunia dari Tuhan. Itu kalau diteruskan, ya, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah itu Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan manusia itu sebenarnya. Jadi bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya, itu para jamaah sekalian. Jadi kalau bersyukur adalah untuk dirinya sendiri, kalau kufur Allah maha kaya, maha terpuji, tak membutuhkan sebenarnya apa pujian-pujian manusia. Pujian-pujian itu sesungguhnya akan kembali pada dirinya sendiri para jamaah sekalian. Nah ini diantaranya. Maka orang harus pandai bersyukur. Berlakulah sunnatullah, la in syakartum la azidannakum. Karena ini ahli ibadah, pandai pintar bersyukur. Mungkin diantara syukurnya adalah mempraktekkan surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Inna a'toinakal kausar. Kami telah memberikan kalian suatu nikmat yang apa itu? Yang banyak. Ini kepada Rasul, ada yang tafsirnya telaga kausar, ada nikmat yang banyak gitu ya. Kita juga diberi sudah banyak. Maka Allah mengatakan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dia malah banyak bersolat, ya. Tidak hanya fardu, rawatibnya diambil, sunnah-sunnahnya diambil, kemudian wanhar berkurban, itu ada anak yatim, ya, ada orang miskin, ada kebutuhan ibadah, fasilitas, semuanya dia peduli fisabilillah. Oleh Allah apa? Ditambah, ya, ditambah-tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Diingatkan, awas kalau kalian tidak mensyukurinya, maka adab Allah itu sangat pedih. Nah para jamaah sekalian, kalau orang tidak punya wawasan tentang hal ini, bisa kejeglong, bisa masuk lubang. Apa itu lubangnya? Orang yang sudah merasa soleh, merasa orang suci, paling bertakwa, paling beriman, dan seterusnya, dunianya melimpah, maka dia bisa beranggapan begini para jamaah sekalian, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku dengan menjadikan aku orang kaya. Di Quran ini, ya. Sementara ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, saking miskinnya menderita sengsara, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinaku dengan menjadikan aku orang miskin, hidup jadi sengsara. Maka oleh Allah anggapan dua-duanya kaya itu tidak berarti apa? Mulia. Miskin tidak berarti hina. Orang yang menganggap kaya sebagai kemuliaan, miskin sebagai kehinaan, dibalas oleh Allah, bal hiya fitnatun, salah kalian, sesungguhnya kaya dan miskin adalah fitnah, yaitu ujian, ya. Walakinna aksarohum, ya, walakinna aksaron nas la ya'lamun. Mereka kebanyakan manusia juga itu tidak mengerti tentang ini, bahwa pemberian ini untuk mengujinya. Tapi orang beranggapan ini sebuah kesuksesan loh para jemaah sekalian. Jadi nggak sama, orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti tidak sama. Maka dari itu Allah bertanya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 9 ini mempertanyakan, samakah yang tahu dengan yang tidak tahu? Nah, ini kalau dalam bahasa praktisnya yang ngaji dengan yang tidak ngaji, apakah sama? Tidak sama para jemaah sekalian. Ya,
Yang tadi kena istidraj itu bisa saja merasa dia sukses. Orang yang beriman melihat, loh orang itu kena tanda-tanda istidraj, tinggal menunggu waktu kapan dibinasakan oleh Allah. Tapi orang justru yang tadi dapat istidraj malah di mana-mana bangga menunjukkan kegembiraannya karena merasa sukses. Loh, cara pandang yang berbeda. Inilah yang tahu dengan yang tidak tahu tidak sama para jamaah sekalian. Saya kembali lagi ya para jamaah sekalian ke sini. Ya, orang-orang yang mendustai Rasul itu ya kadang mengolok-ngolok, mengejek, ya, menghina, menantang. Bahkan ada di antara Rasul itu yang ditangkap oleh kaumnya, disiksa dan dibunuh. Loh, seperti siapa? Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dibunuh oleh kaumnya. Mungkin kita kalau tidak mengkaji ini atau kurang informasi menanyakan, loh ini Nabi Rasul kok bisa dibunuh oleh kaumnya? Di mana Allah pada waktu itu? Kok nggak menjaga utusannya? Kan begitu ya, orang mungkin bertanya tentang ini, kemana Allah waktu itu? Ya, kok nggak membela, melindungi, gitu ya. Nah, justru kita malah terjebak pada cara berpikir kita. Kalau kita punya posisi anak buah, punya bos, mesti bosnya melindungi, itu kan kita. Allah ingin menunjukkan, ngajari itu tentang masalah apa? Kematian fisabilillah. Orang-orang yang berjuang menegakkan Islam, membela umat Islam, menyampaikan risalatullah, ya, dalam kondisi apapun, sampai suatu saat itu ditangkap kaumnya dan dibunuh, maka itu adalah sebuah kematian syuhada, bukan mati konyol para jamaah sekalian. Masih ingat kasus di surat Yasin, Habib An-Najjar, masih ingat para jamaah sekalian ya? Habib An-Najjar ini punya kaumnya didatangi oleh Rasul, didustai oleh kaumnya, bahkan diusir. Tapi Habib Najjar yang berdagang di kota pada waktu diberitahu, kaummu didatangi Rasul, ya, makanya dia pulang terburu-buru. Wasa amin aksal madinati rajulu yas'a, itu ya. Jadi dia betul-betul sa'yun yas'a, itu berupaya cepat-cepat pulang untuk menemui kaumnya. Ternyata sampai di kaumnya Rasulnya sudah nggak ada. Kemudian ditanya, apa betul tadi Rasul kesini? Iya. Apa yang dilakukan Rasul? Ya, mengajak beriman kepada Allah. Apa yang kamu lakukan? Kami tidak mau, kami usir dia. Duh. Makanya Habib An-Najjar akhirnya menjawab, ittabi'u, ya, ittabi'ur Rasul, ya, ittabi'u mal la yas'alukum ajra wa hum mutadun. Ikuti para Rasul itu, mereka mengajak kepada Allah, tidak minta ganti rugi kok kepada kalian itu, ya, tidak minta ganti rugi, ya, maka ikuti mereka. Loh, diajak seperti itu, yang terjadi apa? Kalap, kaumnya kalap. Habib An-Najjar ditangkap, disiksa, dan sebelum kepalanya dipenggal, maka malaikat mengatakan apa? Udkhulul jannah, hai Habib An-Najjar, masuk kamu ke dalam surga. Akhirnya Habib An-Najjar menjawab perintah malaikat itu, ya laitani, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai kata kaumku tahu aku yang ngajak seperti Rasul itu, mengajak untuk mengikuti Rasul, beriman kepada Allah, ternyata aku yang disiksa sampai seperti ini, membuat dosa-dosaku diampuni oleh Allah dan dimasukkan golongan mukromin, orang-orang yang dimuliakan. Loh, dosa diampuni, masuk surga, terhormat, mukromin, tapi kematiannya dipenggal kepalanya. Makanya Habib An-Najjar sekarang ini makamnya itu menjadi tempat ziarah internasional itu. Ya, para jamaah sekalian, itu diabadikan Allah di surat apa? Yasin. Makanya yang suka yasinan mestinya sangat terinspirasi dengan ini. Harus mau dia fisabilillah, itu dakwah jihad fisabilillah, gitu ya. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas,
kalian umat yang terbaik jika kalian melakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dan tetap beriman kepada Allah. Loh, ini para jamaah sekalian, apalagi ada kata-kata walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun, mayoritas kalian itu tersesat karena berhasil disesatkan oleh setan. Mengapa belum berpikir juga? Loh, orang yang membaca surat Yasin dengan mentadaburinya banyak inspirasi yang dia dapatkan. Ya, karena surat Yasin itu adalah ruhnya Quran itu. Ya, maka akan dapat banyak itu. Inspirasi sekaligus motivasi. Tapi sayangnya orang hanya yasinan khataman tapi tidak mau mentadaburinya ini para jamaah sekalian, sehingga ayat-ayat yang dibaca yang dilewati itu tidak menginspirasi, tidak memotivasi dirinya. Makanya Allah bertanya surat Muhammad itu, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka itu terkunci mati kok tidak mau mentadaburi, mempelajari petunjuknya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya menyentak cukup itu ya, hati-hati orang yang selama ini keras kepala itu mestinya. Saya kira itu ya para jamaah sekalian, hari ini saya sebenarnya bukakan dua tema ini untuk kaitannya dengan ini, yaitu bahaya materialisme ini para jamaah sekalian, di mana orang yang hidup ingin bermewah-mewah pasti akan berbuat dolim, pasti akan melakukan durhaka, pasti ditimpa adab Allah, pasti mengingkari Allah, pasti mengikuti nenek moyang mereka daripada mengikuti Rasul, dan mereka akhirnya masuk golongan kiri penghuni neraka karena sebelum itu hidupnya bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ini insya Allah bisa kita lanjutkan kajiannya kesempatan yang akan datang insya Allah. Semoga kita tetap sehat, tetap dalam kesolehan, dihadirkan di rumah Allah ini dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.